wabarakatuh. Romannya lemes banget ya Pak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah janji menyukai bilangan ganjil. Berarti satu kali lagi ya. Boleh. Tapi jauh salamnya jangan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil alim. Ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablaghu hamdi wa asmalahu wa anmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Kata Nabi, siapa itu yang belit, bakhil, koret, medit, allazi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, medit, koret, pelit dan kikir itu adalah yang apabila namaku disebut ia tidak mau menjawab salam kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa hulafaihi min ba'dihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bizikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul al-mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para hujjaj, para sesepuh bini sepuh, para kiai, para tuan guru, wabil khusus Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, Hadratul Sahibul Bait, Sahibul Fadilah Bapak Separjo, sahib saya nih di SMA 33 Jakarta. Sudah 27 tahun kagak ketemu, baru detik ini alhamdulillah ketemunya di medsos doang. Yang kami muliakan keluarga besar Bapak almarhum Jayadi bin Haji Kanud, keluarga besar almarhumah Ibunda Maryam binti Haji Abdullah. Yang kami muliakan Ustadz Haji Hariri, Haji Tarmuji, para ustadz, para kiai yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya untuk beliau semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya saya serem
kalau ngisi tausiah atau ceramah model 40 hari 15 hari tahlilan kayak begini Pak, terus terang karena kita belum pernah ngalamin bagaimana luar biasanya tausiah kematian itu sebetulnya untuk diri si penceramah juga. Kalau kita diundang hajatan, biasanya wali madul arus enak ngomongnya Pak, ya kan? Orang lagi pada girang, kita ngomong apa juga enak, betul. Diundang buat sunatan enak, kita udah ngalamin juga. Tadi kawin kita udah ngalamin, iya Pak, betul. Sunatan kita udah pernah sunat, ya. Diundang acara tasakuran kita memang sudah sering bersyukur kepada Allah, kita sering undang ngadain pengajian. Ini yang kita berat mah diundang buat ngisi tausiah 40 harian. Mohon maaf kepada Bapak hadirin, para kiai ulama, para asatidz yang hadir di sini, kalau salah-salah kata tolong saya ditegur ya. Puji syukur pada malam ini alhamdulillah kita duduk bersimpul bertawajuh mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil adalah dalam rangka mengirim hadiah pahala. Buat siapa? Buat almarhumah Ibunda Maryam binti Haji Abdullah dan keluarga semuanya yang sudah meninggal dunia. Berbicara tentang kematian, kita kayaknya ngeri banget sama kematian itu. Terkadang kita lupa sebagai manusia bahwa sebetulnya kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Pasti dia akan hadir, pasti akan datang kapanpun, jam kapanpun, tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, anak-anak maupun balita, semuanya akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu. Berbicara tentang kematian, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Jainuddin bin Muhammad Al-Malebari dituliskan sebuah kisah antara Nabi Yakub dan malaikat Israel alaihi salam. Nabi Yakub didatangi oleh Israel. Siapa itu Israel? Kita semua pada paham Bapak ya, yang namanya Israel adalah malaikat pencabutnya, penyabut nyawa, hazikul laza, pemutus kelezatan, qati'us syahawat, pemutus kenikmatan dunia dan seisinya. Kalau malaikat Israel sudah datang, duduknya kita bersimpul di hadapan Allah ini sebetulnya bukan hanya sekedar ngirim doa, ngirim Fatihah buat almarhum dan almarhumah, tetapi lebih pada bagaimana tausiah kita untuk mengingat kematian. Nabi Yakub didatangi oleh malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena ini adalah nabi, jadi tahu tuh yang namanya Israel bentuknya kayak bagaimana, rupanya kayak gimana, dia tahu. Akhirnya Nabi Yakub menjawab salam Israel. Ada apa gerangan wahai Israel engkau datang ke rumahku? Orang mah kalau mau datang kirim WhatsApp dulu apa? Kata Nabi Yakub. Kalau zaman sekarang mah kirim WA dulu ya Pak. Kirim Telegram dulu, kirim telepon dulu, SMS dulu dan sebagainya. Ngapainlah Israel datang? Wahai Nabi Yakub alaihi salam, pada hari ini usiamu sudah sampai. Artinya Allah akan memanggil dan menjemputmu. Lalu Nabi Yakub mensamasi malaikat Israel. Wahai Israel, ngapain kamu datang? Kagak ngasih tahu kabar lebih dahulu. Kalau kamu mau datang kan nanti insya Allah aku akan jamu kamu dengan sebaik-baiknya. Wahai Nabi Yakub alaihi salam, bukankah Allah sudah mengirim kabar, mengirim informasi jauh-jauh hari sebelum engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Nabi Yakub nanya lagi, apa itu 3 contoh yang telah Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia? Yang pertama adalah rambutmu yang sudah mulai memutih. Awas, hati-hati nih Kong, yang udah pada putih rambutnya nih, siap-siap dah di rumah, Israel datang. Tapi sekarang ini zaman now, zaman milenial. Jangankan engkong-engkong aki-aki, anak muda pak, ya, lulusan SMP, anak SD udah pada ubanan. Ngapa dia? Salah pakai minyak rambut. Rambutnya sudah mulai memutih, itu pertanda malaikat Israel akan segera menjemputmu. Apa ciri yang kedua kata Nabi Yakub alaihi salam? Yang kedua adalah kau lihat kulit-kulitmu yang sudah mulai keriput. Dulu kau gagah perkasa. Anak muda biasanya main gym, lari pagi dan sebagainya, kuat badannya. Tetapi sekarang lihat kalau udah usia 60 tahun, 70 tahun, udah kongkong nih, coba pada keriput nggak? Dulunya Kong Haji Tarmuji ganteng banget ya, tapi sekarang tambah ganteng Kong, ya kan, insya Allah, ya kan. Kulitmu yang sudah mulai keriput, itu pertanda malaikat Israel akan segera mencabut nyawamu. Yang ketiga, apa kata malaikat Israel? Wahai Nabi Yakub, yang ketiga adalah tulang-tulangmu yang sudah mulai membungkuk. Dulu kau gagah perkasa, kuat, pikul-pikulan juga luar biasa, kuat, bahkan 60-50 kilo kuat digotong. Tapi coba sekarang sudah tua, tulangmu sudah mulai membungkuk. Luar biasa. Itu 3 hal yang telah disampaikan oleh malaikat Israel kepada Nabi Yakub. Pesan Allah disampaikan wasilah kepada Nabi Yakub melalui malaikat Israel. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita ingat akan kematian, di dalam surat Jumat dikatakan, Qul innal mautal lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum al-ayat. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau berlari dari kematian itu pasti akan menjumpaimu, pasti akan menemuimu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruzim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu akan mendapati kematian walaupun engkau bersembunyi di benteng yang kuat dan kokoh, pasti kematian itu akan menghampirimu. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda almarhumah, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan setiap habis sholat. Kita wajib mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu mah bapak ibu sudah pada hafal dah ya. Doa yang tidak dibacakan untuk kedua orang tua kita, doa itu tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang tidak diawali dengan salawat kepada Rasulullah, doa itu tidak akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara ciri-ciri anak yang soleh itu adalah mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin bapak hadirin sudah pahamlah hadisnya, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Di antaranya itu adalah waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Zaman sekarang jangan salah bapak ibu hadirin, kalau kita masuk ke YouTube, masuk ke media sosial, berhamparan ulama-ulama, kiai-kiai, mohon maaf, kiai-kiai di medsos yang mengharamkan tahlil dan mengharamkan kegiatan kita seperti ini. Kita masing-masing punya dalil, dah kita kagak bahas di sini. Ya, insya Allah kalau kita mah pakai yang doanya sampai. Pernah suatu ketika terjadi, saya ngajar di sebuah sekolah SMK swasta.
kagak saya sebutin sekolahnya, nanti sekolah saya kagak lagu ya, kayak Tarmuji. Itu anak-anak banyak bertanya, Pak, kata kiai di YouTube, kiainya siapa? Dia kagak sebut, ya pokoknya tahu dah, ya kan? Itu katanya doa kagak sampai, Pak. Kalau kita ngirimin doa kepada orang tua kita, doanya kagak sampai. Sekarang saya jawab tidak pakai logika, saya jawab tidak pakai dalil nakli, maksudnya saya jawab pakai logika aja. Kalau doa tidak sampai, bapak setiap ngirimin doa ke bapak, orang tua bapak, itu doanya kagak dibalikin. Sampai kagak? Sampai. Coba dah ya, sekali-kali bapak kirim doa ke emak bapak, ke orang tua bapak, sampai enggak tuh doa? Logikanya sampai, karena doa itu kagak balik lagi. Coba JNE, kalau kita ngirim tiki dibalikin berarti kagak sampai, Pak. Betul? Logikanya seperti itu ya. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatul janazah, logikanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rasul sudah menyampaikan doa itu, masa kita tidak kagak ngikut Rasul, ya kan? Memang kegiatan-kegiatan model semacam ini, tahlilan 7 hari, 3 hari, 15 hari, 40 hari, memang kagak ada ya, di hadis dan di Al-Quran secara konkret. Tapi di tabi'ut tabi'in, di kias dan ijma para ulama itu sudah terpapar. Makanya tadi kita tidak bahas itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali. Siapa itu anak yang soleh dan soleha? Kalau orang tua menginginkan memiliki putra-putri yang soleh dan soleha, maka orang tuanya itu pun harus soleh dan soleha dulu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ini Nabi Ya'qub lagi, am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu tidak hadir wahai Muhammad? Nah nih, asbabun nuzul dari ayat ini, ketika Rasulullah dihujat oleh orang-orang Yahudi, katanya Nabi Ya'qub dan keturunannya adalah keturunan Yahudi. Allah turunkan asbabun nuzul ayat ini, am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu tidak hadir wahai Rasul ketika Nabi Ya'qub akan mengalami kematian? Qala libanihi, Nabi Ya'qub bertanya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nak setelah ayahanda meninggal? Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu termasuk diri saya, pernah kagak kita nanya sama anak-anak kita, tong, kalau Bapak sudah meninggal, entong nanti masih sholat kagak, nyembah Tuhan siapa? Pernah nggak kita begitu? Saya rasa secara eksplisit, secara terbuka kita nggak pernah, Pak, nanya begitu. Ma ta'buduna min ba'di. Paling kita hanya ingat ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah ayahanda meninggal. Bahkan ketika orang tua meninggal, saya melihat di kampung saya Pedongkelan, pernah terjadi orang kaya meninggal, yang dipikirin tuh harta kontrakan, bahkan rumah dan istri-istrinya, Pak. Sedih melihatnya. Bukan di sini, di sono ya, Pak. Itu ada. Tong, nanti kalau Bapak meninggal tuh kontrakan 15 pintu jagain. Itu tolong lu jangan pada berantem sama saudara-saudara lu. Itu motor mobil tolong dijaga. Dia kagak ingat. Padahal kalau kita berpendidikan Islami, bahkan mendidik putra-putri kita menjadi soleh dan soleha, tergantung bagaimana kita, Pak. Kalau kita rajin ke masjid, insya Allah anak kita ngikut. Kalau kita rajin duduk di majelis taklim, insya Allah anak kita ngikut. Kalau kita duduk di tongkrongan, anak juga kita ngikut. Bahkan sekarang banyak di kafe-kafe yang pada ngopi, pada nongkrong di sana sini, luar biasa. Mata buduna min ba'di, tanya Nabi Ya'qub. Apa jawab anak-anak Nabi Ya'qub? Karena ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha, keturunan para nabi dan aulia. Akhirnya mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun.
Ini jawaban Allah kepada para Yahudi, wa nahnu lahu muslimun. Jawab anak Nabi Yakub adalah, kami akan menyembah Tuhan engkau wahai ayahanda, Tuhannya engkau kita, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Nabi Ibrahim, ilaha wahidah, Tuhan yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'budah bihaqqin fil wujud illallah, kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Tidak ada yang wajib disembah untuk yang sebenar-benarnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, yaitu orang-orang Islam. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, saya bertanya pada diri saya, Pak, sudahkah kita menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita? Kalau nanti kita sudah meninggal dunia, yang tidak diperebutkan harta, tidak memperebutkan mobil, tidak memperebutkan keturunan dan sebagainya, yang diperebutkan adalah bagaimana anak-anak kita mendoakan kita, mengirimkan hadiah, pahala dan hadiah rezekinya untuk kita di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tanamkan tauhid yang mantap. La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Sekarang bahasa tusyrik billah itu bergeser, Pak. Kalau zaman dulu kita mungkin engkong-engkong kita, baba-baba kita, yang namanya musyrik itu ke dukun, ya, nyembah pepohonan, kemudian menyembah selainnya itu. Tapi sekarang lihat, la tusyrik, kemudian kiai-kiai ulama-ulama kita, Gus Baha dan sebagainya, itu memanfaatkan media sosial. Makanya nanti mudah-mudahan ya para ustadz, para kiai, ya, bukan hanya kita pintar baca kitab, tapi kita pintar ilmu pengetahuan dan teknologi, kita buat YouTube dan di media sosial. Sebagai informasi, nanti Bapak bisa buka YouTube saya, channelnya Aan Subhan. Boleh, YouTube-nya baru 1.500 subscriber. Insya Allah sudah dapat iklan, tapi itu buat promosi doang, buat anak-anak sekolah. Kita kembali kepada la tusyrik billah. Jangan kau sekutukan Allah. Ternyata menyekutukan Allah bukan hanya pergi ke dukun, bukan hanya berkiblat kepada nyari tuyul dan babi ngepet, tapi sekarang itu sudah banyak la tusyrik billah media sosial, Pak. Luar biasa, 85% di Bekasi banyak emak-emak yang menjadi janda. Bu, di Bekasi 80% gara-gara media sosial banyak yang menjadi janda tuh. Apa? Karena chattingan di WhatsApp dan Messenger. Luar biasa, Pak, sekarang berselingkuhan di mana-mana karena media sosial. Perceraian terjadi di mana-mana karena akibat kesalahpahaman terhadap penggunaan media sosial. Kita kembali pada anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita, kecil, besar, tua, muda, bahkan siapapun kita. Kalau enggak saya duluan, insya Allah bapak-bapak duluan, ya Pak. Kalau enggak bapak-bapak duluan, saya yang belakangan aja dah, insya Allah. Mudah-mudahan apa persiapan kita untuk menghadapi kematian? Kata Rasul, persiapanlah kematian itu dengan sebaik-baiknya. Mendatangi majelis ilmu, mendatangi tahlilan, mendatangi tempat-tempat karomah, mendatangi kubur-kubur makam-makam aulia, mendatangi ziarah kepada orang tua kita, itu adalah bagian daripada mengingat kematian. Bahkan kematian itu ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, malaikat Israel kagak sanggup, Pak. Malaikat Israel datang, assalamualaikum. Dijawab oleh Siti Fatimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab Rasul? Siapa nak itu yang hadir? Itu ada tamu ayahanda. Rasulullah sudah tahu itu malaikat Israel. 3 kali malaikat Israel datang. Wahai Rasulullah, Rasulullah sudah tahu, aku akan mencabut nyawamu. Ketika Rasul dicabut, di kitab Daqaiqul Ahbar disebutkan bahwa ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, malaikat Israel memalingkan wajahnya, tidak berani mencabut nyawa
sahibul karamah, tidak bisa berani menatap wajah seorang yang ahli surga, pemegang pintu surga, bahkan kekasih Allah, Habibullah. Malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Fatimah menangis dengan terseduh-seduh. Bahkan para sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Umar tidak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Bahkan siapapun yang mengakui, menyatakan bahwa Rasulullah pada hari ini meninggal dunia akan aku tebas dengan pedang. Ketika itu Umar bin Khattab tidak percaya kalau Rasulullah meninggal. Akhirnya Allah turunkan ayat bahwa Nabi Muhammad itu adalah tidak lain dari seorang ayah juga. Beliau adalah seorang Rasul, seorang manusia juga. Akhirnya Sayyidina Umar paham dan ngerti bahwa Rasulullah adalah sosok manusia seperti manusia, tapi tidak seperti manusia. Beliau mulia, beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa kata Rasul di dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa kesakitan orang yang direnggut oleh sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel seperti sakitnya 300 tebasan pedang. Bahkan Nabi Musa alaihi salam menyatakan ketika nyawa kita dicabut, bagaikan kita dikuliti hidup-hidup. Begitu pedihnya, luar biasa. Nabi Isa alaihi salam menyatakan bahwa ketika nyawa kita dicabut, kita akan mengalami kesakitan seperti duri-duri di dalam daging tubuh kita, luar biasa. Tetapi apa jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai ummati, jangan kau khawatir. Ketika kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yadkhuluna al-jannah. Man qala la ilaha illallah yadkhuluna al-jannah. Pasti kamu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia ruhnya para nabi dan salafus soleh, dia akan ada di tempat iliyin yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Pak, nanti kebanyakan adanya di pintu surga. Kenapa tertahan di pintu surga? Karena satu, kita banyak utang, betul. Kalau orang yang punya hutang kagak bakal bisa masuk surga. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, Rasul tanya, bukan tanya matinya bagaimana, bukan tanya tauhidnya bagaimana, bukan tanya ilmunya sebesar apa, bukan tanya warisannya apa. Ditanya sama Rasul, wahai para sahabat, apakah jenazah ini punya utang atau tidak? Kalau dia punya utang, tunaikan hutangnya terlebih dahulu, insya Allah pahalanya akan keangkat ke langit. Makanya kalau kita, keluarga kita ada yang meninggal dunia, biasanya kalau kita mau sholatin para kiai ya, para kiai setelah sholat ditanya nih, ya kan, ahli warisnya menyebutkan kalau ibunda kami, ayahanda kami memiliki hutang piutang atau urusan muamalah kepada para tetangga, sahabat, teman dan handai tolan, tolong datang ke rumah kami, pihak ahli waris akan menyelesaikan. Itu ajaran Rasulullah wa ala millati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita lupa Pak, kan utang gue cuma 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 500, 1 juta, 2 juta, itu akan ditagih oleh Allah. Kita tidak akan bisa masuk surga. Makanya orang yang mati syahid, walaupun dia mati syahid, tetapi dia tidak ada hutangnya. Kalau dia memiliki hutang, maka dia akan tertahan di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa pendidikan anak itu sangat penting. Mengapa? Karena kalau orang tua itu kalong, pasti anaknya kampret. Kalau orang tuanya suka nyolong, pasti anaknya tukang copet. Insya Allah
Kalau orang tuanya rajin sholat ke masjid, kamu sholat, duduk di majelis taklim, insya Allah anaknya akan melahirkan generasi-generasi Qur'ani, generasi Rabbani, generasi-generasi yang cinta kepada para alimil ulama. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin saya muliakan, untuk menutup tausiah yang singkat ini untuk diri saya dan Al-Fakir semuanya, para hadirin, ya, bahwa ujian itu bukan hanya kematian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan sungguh kami akan menguji, kata Allah, dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian nih Pak. Ujian kita minal khaufi, ketakutan. Kita takut dengan COVID-19, kita takut ketepa, kita takut keluar ketularan, dan kita takut masuk rumah sakit. Bahkan kita takut yang namanya kematian. Betul? Mengapa kita takut kematian? Karena ada dua hal. Yang pertama, orang takut kematian karena masih banyak dosa. Gua belum cukup mati, insya Allah gua belum cukup pahala gua belum cukup ibadah gua, ya Allah kau tangguhkan kematianku. Itu doa orang-orang yang takut kematian karena amal ibadah dan pahalanya masih sangat kurang. Yang kedua, kenapa dia takut kematian? Karena dia takut meninggalkan kenikmatan dunia. Lagi enak-enaknya hidup berumah tangga, bahkan luar biasa, pejabat, ya, memiliki jabatan, memiliki uang yang banyak, kontrakan banyak, hartanya banyak, dia takut mati. Padahal kematian itu sudah pasti di dalam ayat tadi yang kita bacakan, bahwa pasti akan menemui kita cepat atau lambat. Makanya di dalam tausiahnya Habib Abdurrahman bin Hafiz, ya, itu kalau kita baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, itu kan biasa kita baca tuh di kampung-kampung kalau kita mau ngaji, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Baca itu nggak Pak kalau di ini, kalau lagi diam-diam nih, lagi nyantai? Coba dapat nih yang udah usia 40 tahun ke atas, coba kita baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kita niatin, insya Allah dalam kehidupan kita di akhir hayat, insya Allah dengan karamah waliullah dan maunah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat beliau, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini ada sebuah cerita sedikit, ya, saya tidak menyebut keluarga saya, tuh ada dia bercita-cita pengen meninggalnya hari Jumat bulan puasa, Bang Haji. Ini kisah nyata. Dia pengen meninggalnya hari Jumat bulan puasa. Dia dari umur 30 tahun udah niatin tuh. Dia niatin. Dia rajin ke masjid, dia puasa rajin. Saya tanya amalannya apa? Itu dibaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dia lagi duduk, lagi sakitnya udah 3 tahun kan, dia baca itu terus. Bener Pak, kejadian meninggal hari Jumat bulan puasa pas 5 Ramadan. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sering mengamalkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Terakhir Syekh Hasan Al-Basri di dalam kitabnya, saya baca di sebuah riwayat, Syekh Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang ibu-ibu. Assalamualaikum, wahai Syekh, saya bermimpi anak saya yang putri, ini kebetulan si ibu ini anaknya perawan. Anak saya si putri ini meninggal. Ya, di dalam mimpi saya ternyata dia lagi disiksa di dalam kubur. Terakhir ya Bapak, disiksa di dalam kubur. Kemudian Syekh Hasan Basri bilang kepada ibu tadi, wahai ibunda, tolong kau amalkan sholawat Rasulullah. Kemudian ketika kau akan tidur, kau baca surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Apa ya Pak? Hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Baca 7 kali surat At-Takasur. Kau kirimkan sholawat kepada Rasulullah sebelum tidur selain muazzatain, yaitu kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah dan ayat kursi. Pak, tuh baca tuh, ya. Sudah itu sedekah dah tuh pagi-pagi subuh-subuh. 2.000, 3.000, 5.000, 10.000.
terserah bapak, terserah. Akhirnya si ibu ini selama 1 minggu dia amalkan dari Syekh Hasan Al Basri, dia amalkan karena Syekh Hasan Al Basri adalah waliullah. Akhirnya dia datang lagi ke Hasan Al Basri, wahai Syekh, saya tidak ngimpi lagi Syekh. Tapi apa kata Hasan Al Basri? Wahai ibunda, saya bermimpi melihat anak anda, melihat anak ibunda sedang duduk bersama para malaikat di sebuah dipan yang luar biasa megahnya, di sebuah gedung yang begitu megahnya. Ternyata anak ibunda sudah diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu, karena mengamalkan sholawat, kemudian sholat at-takasur dan doa-doa sebelum dia tidur. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin demikian dapat saya sampaikan, itu yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah silaturahim saya dengan sahabat saya Ahmad Suparjo. Mohon maaf Ustadz, dulu Ahmad Suparjo saya kira orang Jawa, ya kan, karena namanya Suparjo. Tapi kata bapak saya, kebetulan engkong saya Haji Damiri, Gondrong Petir, itu masih keluarga. Jadi saya mah orang Gondrong juga sebenarnya, orang sini. Kata bapak saya, kalau orang kampung sini dulunya namanya kebanyakan karena biar gampang masuk pegawai negerinya, betul. Itu mah lucuan doang, ya kan. Karena saudara saya Yulianto jadi PNS, Abianto jadi PNS. Insya Allah Pak, kalau orang Gondrong mah saya tahu kebanyakan lurah, camat saya aja, camat Cengkareng orang Gondrong, betul. Pak Ahmad Fakih, Haji Fakih kan orang Gondrong. Pak Aulia banyak di sini mah, ya. Kemudian Ilham, Pak Hoiri, ya kan, Kapolsek Cengkareng. Insya Allah tanah ini memang tanah yang sudah dijanjikan untuk para alimul ulama Pak. Dulu mungkin yang sedikit di Parung Koret ada makam siapa tuh? Raden Bagong ya. Iya, kalau orang tua-tua tahu itu ada makam Raden Bagong. Beliau keturunan dari Syekh Maulana Hasanuddin Banten terus ke Cirebon. Itu sekarang para Nahdiyin PCNU Jakarta Barat, Jakarta Selatan, DKI dan Tangerang kemarin pada ziarah ke makam keramat Raden Bagong. Yang nama beliau adalah Raden Bagus Jailana Mangkubuana, ibunya Nyimas Ratu Kemparan Mas dari Banten. Itu ada di Parung Koret. Kalau yang ahli ziarah silahkan boleh ziarah ke sana. Kalau yang ahli ziarah Pak, kalau yang bukan ahli ziarah jangan. Insya Allah mudah-mudahan sedikit menjadi manfaat silaturahim kita, karena mudah-mudahan memurahkan rezeki, panjang umur kalau kita sering silaturahim, apalagi kepada para ulama dan kiai serta orang-orang soleh. Waqad yurja bijaihi sayfi burun wala burun lima jal halisani. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan bisa sembuh, tapi kalau lisan saya lukai hati, hendak kemana obat kau cari. Mohon maaf lebih dan kurangnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.